Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Rasati dari tim Pro dengan mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Dengan lugas, tegas, dan percaya diri sebagai tim Pro, saya menyatakan bahwa saya setuju akan mosi tersebut. Sumber daya adalah segala sesuatu, baik benda nyata maupun bukan, yang memiliki nilai potensi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menunjang kesejahteraan. Lalu bagaimana dampak buruk penggunaan sumber daya jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Yang pertama, seperti eksploitasi atau penebangan hutan secara berlebihan dan tambang ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, penebangan hutan dan eksploitasi tambang ilegal juga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Lalu juga ada kelangkaan sumber daya. Eksploitasi besar-besaran sumber daya akan menyebabkan kelangkaan bagi sumber daya yang dieksploitasi secara besar-besaran. Selanjutnya adalah sumber daya seringkali dijadikan sebagai alat dominasi politik maupun ekonomi bagi beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak-dampak yang akan terjadi jika penggunaan sumber daya secara tidak bertanggung jawab, maka perlu adanya lembaga global yang berdiri sendiri dalam mengatur distribusi, pengawasan, dan perlindungan sumber daya agar tidak ada monopoli maupun dominasi dari negara tertentu. Maka penggunaan sumber daya harus diatur oleh pihak yang netral dan adil. Salah satu datanya adalah adanya konflik di sepanjang Sungai Nil antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia mengenai bendungan yang dibuat oleh Ethiopia, menyebabkan banyak dampak yang terjadi bagi negara Mesir dan Sudan. Menjadi bukti bahwa kendali nasional atas sumber daya dapat memicu ancaman perang. Oleh karena itu, diperlukan lembaga global yang berdiri sendiri untuk dapat mengelola dengan baik sumber daya tersebut. Bahkan menurut PBB, tahun 2050, sekitar 5 miliar orang akan mengalami kesulitan akses air bersih karena adanya konflik di sepanjang Sungai Nil tersebut. Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya lembaga global yang berdiri sendiri dan mengatur distribusi serta perlindungan sumber daya dan mengelola sumber daya agar tidak terjadi monopoli maupun dominasi dari negara tertentu. Maka, Agensi Sumber Daya Internasional memiliki peran mengelola sumber daya dari kasus yang saya bacakan tadi. Maka, Agensi Sumber Daya Internasional dapat mengelola sumber daya dengan baik dan memfasilitasi negara-negara miskin seringkali tidak mendapatkan sumber daya. Adanya Agensi Sumber Daya Internasional dapat memfasilitasi negara-negara miskin untuk mendapatkan sumber daya yang layak. Serta salah satu perannya yang lain adalah mengoptimalkan berbagai sumber daya. Lalu, sudah banyak kasus bahwa negara yang kuat akan menguasai sumber daya dunia, menyebabkan negara miskin kesulitan mendapatkan energi dan pangan. Salah satu buktinya adalah banyak perang dan konflik terjadi. Salah satu bukti nyatanya yaitu konflik global yang ada di Selat Hormuz yang didasari konflik politik antara negara-negara menyebabkan sumber daya berubah menjadi senjata geopolitik. Negara-negara yang tidak berteman baik dengan negara yang menutup Selat Hormuz tersebut akan tidak memiliki wewenang untuk mendapatkan minyak. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis di berbagai negara-negara. Lalu, jika ada agensi internasional, hal ini dapat diatasi dengan baik
yaitu distribusi energi tidak bergantung pada kepentingan satu negara, sehingga seluruh negara dapat memanfaatkan minyak tersebut dengan baik. Lalu, dari kasus ini pun membuktikan sumber daya secara nasional dan politik dapat menjadi rentan jika sumber daya dikelola dengan tidak baik. Lalu, adanya agensi internasional juga dapat mencegah krisis energi yang terjadi. Lalu, agensi internasional tidak menghilangkan kedaulatan negara, tetapi pengelolaan sumber daya penting diawasi demi kepentingan global, karena sumber daya bukan alat politik untuk peperangan antar negara, tapi merupakan suatu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika sumber daya digunakan sebagai senjata dalam peperangan, maka masyarakat yang akan terkena dampaknya. Diperlukanlah lembaga global yang berdiri sendiri dalam mengatur distribusi dan pengawasan dan perlindungan sumber daya agar tidak ada monopoli maupun dominasi dari negara tertentu. Agensi internasional juga sebagai perlindungan lingkungan yang baik. Lalu, agensi internasional seperti yang saya sudah katakan tadi tidak menghilangkan kedaulatan, tetapi menjaga pengelolaannya, sama seperti hukum internasional dalam menjaga HAM di mata internasional. Kesimpulannya, pengaturan sumber daya oleh agensi internasional menjadi solusi yang lebih aman dan adil, karena seringkali suatu negara menjadikan sumber daya sebagai alat ataupun senjata untuk melakukan peperangan antar negara. Sehingga sumber daya jika dikelola oleh agensi sumber daya internasional tidak lagi digunakan sebagai alat kekuasaan. Dengan lugas, tegas, dan percaya diri, saya menyatakan bahwa saya setuju akan mosi tersebut. Terima kasih.